ada potensi korupsi juga ya Pak ya? Oh iya tentu, kan tidak perlu sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja PP 5 2021 ini dengan sistem OSS kan tidak perlu ketemu. Iya, belum memenuhi syarat sebenarnya, kan tentu itu bisa berdampak ya, ada risikonya gitu Pak. Ya, nah sekali lagi harapannya sekali lagi kepada kementerian lembaga dan juga daerah, kalau nanti insya Allah segera diterapkan fiktif positif dalam sistem OSS, Bapak Menteri sudah menyampaikan dan mereka sepakat untuk menerapkan itu. Segera itu kira-kira kapan nih Pak Riyatno? Kepo mungkin ya, udah nggak sabar juga mungkin Sobat Republika pengen tahu kira-kira kapan sih segera itu Pak Riyatno? Halo Sobat Republika, aku Stefani Ginting. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 8%. Tentu salah satu faktor penentunya adalah realisasi investasi. Bagaimana menarik minat investor asing maupun dalam negeri, harus ada kepastian iklim investasi. Nah, untuk mendorong kepastian itu, paling tidak dalam hal kepastian waktu, bagi para pelaku usaha, ada mekanisme fiktif positif. Apa itu fiktif positif dan seberapa signifikan penerapan fiktif positif ini? Nah, kita akan ngobrol dengan Pak Riyatno, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Apa kabar Pak Riyatno? Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat. Sehat-sehat ya Pak ya. Ini sebelum kita panjang lebar soal dampak dari penerapan fiktif positif, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Riyatno secara sederhana untuk Sobat Republika, apa sebenarnya yang namanya fiktif positif itu Pak? Baik, terima kasih. Fiktif positif itu secara sederhana adalah contohnya kalau ada pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan, terus tidak ada keputusan dalam jangka waktu tertentu, SLA gitu, maka ini secara hukum dianggap sudah disetujui. Nah, kaitannya dengan OSS ini, nantinya sistem OSS akan menerbitkan perizinan itu secara otomatis. Ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya yang dikenal adalah fiktif negatif. Kalau fiktif negatif itu adalah apabila pelaku usaha mengurus perizinan, tidak ada jawaban atau tidak ada keputusan, maka dianggap ditolak. Nah, kalau ditolak berarti pelaku usaha ini akan mengurus dari awal lagi. Berarti benar ya Pak, sederhananya kalau fiktif negatif itu kalau diam diartikan penolakan, sekarang dengan adanya fiktif positif maka kalau diam diartikan ya udah diterima izinnya gitu. Disetujui. Disetujui Ya, gitu betul. ya. Ini berarti penerapannya dalam sistem OSS itu gimana nanti untuk verifikasi datanya atau validasi dari persyaratan bagi para pelaku usaha itu gimana Pak Riyatno? Baik, rencananya untuk fiktif positif ini di tahap awal adalah untuk KKPR. Jadi rencana untuk penerapannya secara bertahap. KKPR ini adalah kalau dulu disebut izin lokasi ya. Oke. Nah ini artinya nanti permohonannya diajukan melalui sistem OSS, kemudian sistem OSS akan mengalihkan data ke Kementerian ATR. Nah, di sanalah nanti yang akan melakukan verifikasi. Karena verifikasi ini kan sesuai kewenangannya. Sesuai kewenangan, contoh yang KKPR itu adalah Kementerian ATR, dan hal ini adalah Dirjen Tata Ruang. Nah, apabila dalam jangka waktu SLA tertentu tidak diproses atau tidak ada keputusan, maka nanti sistem OSS akan menerbitkan secara otomatis. Nah, dalam konteks ini adalah sistem akan menerbitkan KKPR tanpa pertimbangan teknis. Wow, berarti ini manfaatnya sangat besar bagi pelaku usaha ya, secara langsung dampaknya ya Pak Riyatno? Tentu, karena ini kan yang jelas akan memberikan kepastian ya para pelaku usaha. Karena kalau misalnya mengajukan permohonan perizinan, kemudian tidak diproses atau tidak ada keputusan, dan kalau ini, maaf di zaman dulu ini dianggap ditolak, kalau sekarang tidak. Sekarang aparat mesti harus aktif, artinya tidak bisa membiarkan
tidak bisa diem saja kalau ada permohonan, karena kalau tidak justru nanti akan secara hukumnya atau secara sistem akan diterbitkan. Apa latar belakangnya kemudian pemerintah memutuskan ada pemberlakuan atau penerapan fiktif positif ini dalam reformasi birokrasi perizinan berusaha ini, Pak Riyatno? Baik, salah satu tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, khususnya untuk mendorong investasi dan peningkatan kemudahan berusaha. Nah, tadi mengingat di masa lalu kalau mengajukan permohonan perizinan kemudian tidak ada jawaban, tidak ada keputusan, dianggap ditolak, maka salah satu langkah progresifnya adalah pemerintah atau aparatur tidak bisa, membiarkan begitu saja, harus memproses. Ada kepastian ya Ada bagi kepastian. para pelaku usaha. Memproses itu bisa disetujui dan bisa tidak. Bukan berarti kalau memproses mesti disetujui, tapi ada kepastian. Karena kalau tidak diproses, justru nanti kepastiannya adalah harus atau secara hukum dianggap disetujui. Artinya akan terbit secara otomatis, Sirmo Esat akan menerbitkan perizinan itu. Berarti mungkin kalau dalam persentase bisa nggak sih Pak Riyatno kita ukur gitu? Dengan adanya fiktif positif berarti nantinya hambatan atau rintangan birokrasi yang bisa di-cut atau dipotong dengan adanya fiktif positif ini gimana bagi para pelaku usaha? Baik, saya akan sampaikan bahwa dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ditindaklanjuti yaitu PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Nah, di dalam PP itu, di dalam lampiran 1, lampiran 2, itu masing-masing perizinan itu ada jangka waktunya, ada SLA-nya. Dan kalau melampaui SLA, berarti nanti sistem yang akan memproses atau menerbitkan. Artinya sekali lagi tentu nanti hambatan administrasi yang mempersulit itu tidak ada lagi. Kalau tidak diproses atau tidak ada keputusan, maka dianggap sudah disetujui. Dan ini dasar hukum dari undang-undang sudah ada, kemudian PP-nya juga sudah ada. Artinya ini justru akan lebih mempercepat, akan memberikan kepastian ya bagi pelaku usahanya. Nah, yang penting juga tadi seperti Pak Riyatno sampaikan, ini verifikasinya juga dilakukan oleh Kementerian Teknis. Nah, perlu ada koordinasi berarti. Bagaimana koordinasinya dengan Kementerian Teknis atau lembaga atau juga pemerintah daerah dalam hal penerapan fiktif positif ini, Pak Riyatno? Baik, kami sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga, tentu yang mengkoordinir ini kan di Kementerian Perekonomian ya, tapi kami sudah rapat-rapat khususnya yang terkait dengan rencana penerapan KKPR ini, kami sudah rapat-rapat, baik kami datang ke sana maupun mereka kita undang, dan insya Allah sepakat nanti dalam waktu yang tidak lama ini akan diterapkan secara bertahap perizinan dasar lebih dahulu, baru kemudian nanti untuk perizinan-perizinan berusaha yang lain. Jadi tentu kami koordinasi, dan kalau dengan daerah ini kami juga sudah sosialisasi karena Bapak Menteri Investasi dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan akan segera diterapkan fiktif positif, dan terakhir ketika rapat koordinasi nasional investasi di hadapan kementerian lembaga di pusat dan juga di DPM BTSP, Dinas Pembangunan Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu provinsi, kabupaten, kota, dan juga administrator KEK dan juga Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas, Bapak Menteri sudah menyampaikan dan mereka sepakat untuk menerapkan itu. Segera itu kira-kira kapan nih, Pak Riyatno? Kepo mungkin udah nggak sabar juga mungkin Sobat Republika pengen tahu kira-kira kapan sih segera itu, Pak Riyatno? Mudah-mudahan insya Allah ya, mudah-mudahan nanti di awal tahun depan ini. Wah, amin. Mudah-mudahan insya Allah, karena kami sudah ketika Pak Presiden setelah pelantikan itu kan kami dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian, dikumpulkan
di bawah Menko Perekonomian itu ada 7 kementerian lembaga. Oke. Salah satunya adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Nah, masing-masing kementerian paparan untuk menyampaikan quick win-nya masing-masing apa saja. Nah, itu salah satu quick win dari Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi adalah penerapan fikih positif. Tapi untuk perizinan berusaha kan memang pintu utama atau pintu satu-satunya untuk perizinan berusaha BKPM, Pak Riyatno? Iya, mungkin perlu kami sampaikan perizinan berusaha ini kan dibagi 3 ya. Ada yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Yang kedua adalah NIB, dan yang ketiga NIB dan izin. Nah, jadi dibagi 3 sekarang. Artinya kalau dulu kan semuanya pakai izin. Nah, sekarang kalau yang usaha mikro kecil itu tidak perlu izin. Sebutannya adalah NIB saja. Nomor induk berusaha yang usaha mikro kecil, risikonya rendah. Ini waktunya hanya butuh waktu 30 menit. 30 menit saja untuk ya? mengurus. Karena justru ini salah satu bentuk kemudahan pemerintah khususnya kepada usaha mikro kecil yang kalau dulunya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kan semua harus punya izin. Nah, izin itu kan kesannya susah. Betul. Padahal kalau hanya NIB, risikonya rendah, usaha mikro kecil itu hanya 30 menit. Jadi karena saking setiap hari sebagai informasi NIB itu terbit bisa mencapai 8.000 lebih setiap hari. Kan ini seluruh Indonesia ya. Tapi tadi kalau yang mikro kecil tadi risiko rendah kan verifikasinya adalah oleh mesin. Maksudnya oleh mesin, oleh sistem sendiri. Sama seperti kalau Mbak beli tiket pesawat gitu, kan kita tidak bicara dengan petugasnya. Betul. Kita komunikasinya kan Klik-klik aja ya, komunikasinya kan dengan sistem itu sendiri. Betul. Itulah yang memang sejak awal dicita-citakan mengurus perizinan dengan mudah, dan sekarang sudah bisa pakai HP juga mengurus perizinan yang risiko dalam 30 menit itu ya, Pak? Ya. Ada potensi korupsi juga ya, Pak ya? Oh iya, tentu. Kan tidak perlu sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja PP 5 2021 ini dengan sistem OSS kan tidak perlu ketemu. Iya. Mereka bisa mengurus karena dengan sistem ini 24 jam. Kapan aja berarti ngurus Bisa. izin bisa ya? Bisa. Tidak perlu. Kalau dulu kan ketika masih manual kan jam 8 sampai jam 4. Kalau sekarang ya kapan aja, di mana aja, yang penting ada akses internet. Bahkan kalau di awal-awal ini sambil bersandanya, kalau mau waktunya longgar atau sistemnya lancar itu maaf bagi yang muslim ya, bangun tengah malam, sholat tahajud, ngurus karena sepi, yang mengurus sepi. Tapi kalau siang hari memang banyak, karena kan ini digunakan untuk di seluruh Indonesia. Oke. Berarti nanti dalam OSS itu fiktif positifnya langsung sudah disetting, kemudian secara bertahap dimulai dari tadi ya izin yang risiko rendah dan kecil. Ya, bukan KKPR. Oh, KKPR. Dari KKPR. Ya, maksudnya dari KKPR itu perizinan dasar. Kalau yang lain-lain kira-kira nanti penerapannya bertahapnya itu gimana, Pak Riyatno, gambarannya? Bertahapnya tentu nanti kan mulai dari perizinan dasar. Setelah perizinan dasar nanti baru perizinan berusahanya. Perizinan berusaha kan masing-masing sektor punya perizinan berusaha masing-masing. Tentu kami akan secara satu persatu kementerian lembaga, misalnya contoh dengan Kementerian Kelautan, dengan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian SDM, kami satu persatu akan cek satu persatu mana saja yang akan diterapkan. Jadi memang harus supaya jangan salah paham nanti. Karena kalau nggak kita koordinasi, kalau kita nggak bahas dulu, contoh seperti saat ini, kami sebenarnya di awal di bulan lalu kami sudah mulai koordinasi dengan Kementerian ATR, ATR BPN, kami sudah koordinasi. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari komplain kan, no, ini belum saya verifikasi sudah keluar. Tapi memang ya sebenarnya ini bukan hanya di negara kita, ini di berbagai negara fiktif positif ini kan memang juga diterapkan, karena memang ini dalam rangka
tentu mendorong untuk kemudahan berusaha ya, kan untuk memberikan kepastian terutama sekali lagi dari baik investor dalam negeri maupun asing tentu ingin kepastian. Betul, kepastian itu sangat penting ya dalam dunia usaha, Pak Riyatna. Jadi Ya, ini dampaknya seberapa signifikan nanti, kita, terutama juga nanti bagi para investor asing? ya, baik. Saat ini kami di Kementerian Investasi ini menjadi atau ditunjuk sebagai focal point untuk kemudahan berusaha. Kalau dulu ease of doing business, kalau sekarang namanya business ready atau be ready yang mulai berlaku atau mulai diterapkan tahun lalu. Nah, tentu ini akan berdampak bagi kemudahan berusaha di negara kita, karena salah satu acuan bagi investor asing khususnya kalau akan investasi di suatu negara adalah akan dilihat rating kemudahan berusahanya yang Oke. business ready. Kalau dulu sebelumnya ease of doing business itu kan memang ini dibawa atau dikelola oleh Bank Dunia, dan ini menjadi salah satu referensi bagi investor asing ya, bahwa oh ternyata bisnis di Indonesia ini berdasarkan survei dari katakan Bank Dunia, kemudahannya, memberikan kemudahannya, dan ini dipercaya, tentu ini akan dampaknya luar biasa. Akan memberikan keyakinan bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia karena memang ada kepastian di dalam memberikan perizinan berusaha itu. Bagaimana dengan dampaknya terhadap daya saing kita, di tingkat internasional? Ya, tentu harapannya sekali lagi kalau ini kan salah satu Upaya dari pemerintah ya? salah satu upaya pemerintah dan salah satu elemen-elemen yang dinilai dalam be ready, memulai usaha itu salah satu yang elemen yang dinilai. Tentu ini sangat berdampak karena kan bagaimana orang kalau di awalnya udah susah kan. Nah, ketika awalnya sudah mudah, sudah punya sistem OSS, semuanya sudah pakai sistem, tidak perlu tatap muka, mereka tidak perlu datang ke BKPM. Dan kalau ada hambatan, maaf kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu sesuai SLA tidak keluar atau belum diputuskan, maka sistem akan menerbitkan. Tentunya akan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha asing khususnya ya. Selain tadi sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk pelaku usaha apakah juga sudah ada sosialisasi? Karena kan mereka juga paling terdampak dan menerima manfaatnya dari penerapan fiktif positif ya, Pak Riyatno? Ya, kan tadi kami sampaikan Bapak Menteri Investasi ini Pak Roslani ini dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan mungkin di hadapan baik di hadapan pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha asing atau asosiasi, kan ini kebetulan kami juga ditugaskan untuk mendampingi Bapak Menteri bertemu dengan Euro Chambers dengan American Chambers. Beliau menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi quick win di Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini adalah akan menerapkan fiktif positif. Jadi para pelaku usaha baik yang di bawah dalam negeri berarti Kadin, Apindo itu sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Demikian pula dengan para pelaku usaha asing ya melalui American Chambers, melalui Euro Chambers juga sudah. Selain itu, Pak Riyatno, bagaimana kemudian kementerian memastikan bahwa risiko-risiko yang mungkin ada ekses dari penerapan fiktif positif ini bisa dimitigasi, Pak Riyatno? Baik, makanya salah satu yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga sebagai pengampu perizinan, baik perizinan dasar maupun perizinan berusaha. Kami koordinasi supaya nanti jangan sampai salah paham, jangan sampai nanti kalau di masa lalu kan Pak nanti bagaimana kalau ternyata perizinan itu terbit
tapi ternyata belum lengkap. Nah, justru itu yang kami sampaikan, pengertian dari kementerian lembaga dan KL ini, bahwa justru tugas kita sebagai pemerintah, sebagai aparatur, kalau ada permohonan harus diproses. Nggak bisa didiamkan Jangan saja. didiamkan. Jangan didiamkan, kuncinya jangan didiamkan, harus diproses. Pertanyaannya, kalau diproses apakah mesti disetujui? Tidak juga. Kalau tidak lengkap, tidak eligible ya bisa ditolak sebenarnya. Artinya yang penting adalah memberikan kepastian diproses. Ketika tidak diproses, itulah dampak bagi pemerintah bahwa salah pemerintah berarti nanti kalau nanti ternyata izinnya terbit dan izinnya tidak lengkap berarti kan yang salah kita sendiri. Nah itulah yang makanya sebenarnya tujuannya adalah salah satu bagi pemerintah adalah mendorong para pejabat, para aparatur yang ditugaskan untuk melayani perizinan itu harus proaktif. Ketika ada permohonan diverifikasi. Jadi permohonannya melalui sistem OSS, kemudian dari sistem OSS kami alirkan ke masing-masing kementerian lembaga nantinya. Nah, masing-masing kementerian lembaga itu sesuai dengan kewenangannya harus proaktif melakukan verifikasi sesuai dengan dalam jangka waktu SLA masing-masing. Nanti dalam penerapannya Pak Riyatno, apakah sebelum kemudian dikeluarkan izinnya sebagai penerapan fiktif positif, karena sudah jangka waktunya sudah sampai nih di akhir, apakah mungkin ada notifikasi dulu atau peringatan dulu, alert dulu untuk mengingatkan para aparatur, ayo dong, jangan didiamkan saja nih, ya diberi putusan gitu, ada nggak Pak? Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik ini. Jadi sebenarnya kami seperti yang Mbak sampaikan, kami sudah rapat dengan kementerian lembaga, khususnya ini dengan ATR BPN ya, bahwa nantinya akan ada notifikasi paling tidak 2 kali atau 3 kali supaya aparatur tadi mengetahui bahwa ini sudah mepet waktunya, mungkin kurang 3 hari atau kurang 2 hari itu sudah diinfokan. Jadi tapi pemberitahuannya melalui sistem semua ya, OSS. Notifikasi. Jadi terima kasih tadi diingatkan bahwa ini sudah kami sepakati dengan ATR BPN, nanti akan ada notifikasi. Supaya nanti jangan sampai nanti salah-salahan. Ada notifikasi bahwa ini kurang 3 hari atau kurang 2 hari gitu. Jadi nanti nggak ada alasan lagi sebenarnya karena sudah diperingatkan juga sebelumnya bahwa ada yang harus segera diberikan izin ataupun ditolak gitu ya. Betul, ya. Nanti ketika izinnya sudah keluar Pak Riyatno, apakah ketika memang belum, artinya karena penerapan fiktif positif maka izin terbit, walaupun mungkin belum ada tadi ya pemeriksaan secara teknis atau validasi, itu ada catatan tertentu atau izinnya seperti pada umumnya saja? Baik, jadi kami merencanakan ada pembedaan perizinan yang diproses reguler dan perizinan yang melalui fiktif positif. Nanti ada bedanya, artinya di dalam di halaman pertamanya nanti akan beda berdasarkan ketentuan pasal berapa, jadi beda. Artinya ketahuan bahwa ini fiktif positif berarti karena memang tidak diproses. Tapi ini tuh sebagai pembeda saja antara perizinan yang lewat OSS dan yang reguler. Ya, dibedakan. Karena memang masing-masing ada dasarnya ya. Iya, betul. Dan hukumnya sangat penting ya, Ya. hukumnya untuk kemudian mengeluarkan izin tadi. Tapi Betul. dampaknya ada nggak Pak perbedaannya ketika itu adalah putusan reguler atau putusan fiktif positif? Karena secara hukum kan sebenarnya tadi saya sampaikan fiktif positif itu secara hukum sudah disetujui. Berarti ya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Artinya dua-duanya atau yang fiktif positif tadi dia tetap berlaku sebagaimana layaknya kayak yang reguler biasa. Karena ini sebagai bentuk bahwa ya pemerintah ini tidak bisa mendiamkan saja. Kalau sampai jangka waktu tertentu tidak diproses, maka nanti yang salah untuk memberikan kepastian berusaha akan terbit kekuatan, kalau ditanya kekuatan hukum sama nggak? Sama. Sama sih. Jadi nggak perlu khawatir ya, Ya, karena perlu punya khawatir. kekuatan hukum yang sama, Ya. walaupun izinnya dikeluarkan dari penerapan fiktif positif. Tapi Pak Riyatno,
bagaimana kemudian memastikan bahwa nanti penerapan ini yang sebenarnya adalah ikhtiar baik dari Ya. pemerintah, komitmen baik dari pemerintah, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Karena mereka, oh ya udah nanti juga akan di-approve atau ya udah sengaja tidak dicek supaya nanti bisa kena penerapan fiktif positif. Tentu sekali lagi kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi kan akan memberikan notifikasi. Artinya bagi kementerian lembaga, bagi pejabat nggak bisa akan mengelak. Saya tidak tahu, nggak bisa karena ada pemberitahuan, ada notifikasi. Dan mestinya nanti terus terang aja mungkin kalau ada kejadian, kalau ini dalam bayangan saya aja ya, kalau misalnya ada kejadian fiktif positif, tentu kementerian itu akan lebih hati-hati lagi. Kan misalnya ada kejadian di kementerian tertentu, ternyata ada fiktif positif kan berarti langsung ada catatan, wah ini kementerian lembaga ini tidak melakukan verifikasi dong. Justru kemungkinan setelah kejadian akan lebih hati-hati. Jadi seharusnya aparatur juga akan lebih hati-hati ketika justru ada keluar izin dari penerapan fiktif positif Iya, tersebut. akan lebih hati-hati. Kalau menurut saya, karena kan tentu mereka malu. Akan ketahuan kalau sekarang kan mungkin ya ketahuan ya. Kalau sekarang kan nanti kan ketahuan loh. Berarti di Kementerian A atau B ini tidak mau memverifikasi karena terbukti terbit secara otomatis. Berarti melampaui SLA yang ditentukan. Justru malah ini sebenarnya kalau menurut saya akan memberikan dampak positif bagi pejabat atau aparatur yang didugasi di bidang perizinan itu. Akan lebih hati-hati. Harapannya jangan sampai nanti kejadian fiktif positif kalau dari kami dari Kementerian Investasi ya jangan sampai, artinya apa ya, tolong dari kementerian lembaga ini mesti memperhatikan kalau ada perizinan yang dialirkan datanya lewat OSS, tolong diperhatikan jangan sampai didiamkan. Cita-citanya sih jangan sampai kejadian. Artinya kementerian lembaga mesti secara aktif akan melakukan evaluasi. Evaluasi berkala ya, karena tentu harus kemudian dilihat tadi ya, supaya ada rasa terdorong untuk masing-masing kementerian teknis, wah jangan sampai nih ada dari kita nih izin yang menerapkan fiktif positif. Kan ini malu juga, kalau sampai kementerian lembaga sampai terjadi perizinan terbit secara fiktif positif kan berarti di kementerian itu bisa quote-unquote kan tidak melakukan verifikasi. Tadi makanya dimulainya sudah penerapannya bertahap ya Pak Riyad, termasuk dari izin lokasi terlebih dahulu. KKPR. KKPR sekarang namanya. Nah itu berarti memang untuk menghindari risiko-risiko kalau yang kita tidak harapkan, kalau benar ada nanti yang izinnya keluar dari fiktif positif, lalu ternyata belum memenuhi syarat sebenarnya, kan tentu itu bisa berdampak ya, ada risikonya gitu Pak Riyad. Ya, nah sekali lagi harapannya sekali lagi kepada kementerian lembaga dan juga daerah, kalau nanti insya Allah segera diterapkan fiktif positif dalam sistem OSS agar memperhatikan agar segera kalau ada aliran data yang melalui OSS ini diproses lebih lanjut. Nah, kalau sekiranya nantinya ternyata tidak sesuai dan keluar ya berarti ini kesalahannya di pemerintah. Kan nggak bisa disalahkan kepada si pelaku usahanya dong. Terakhir Pak Riyadno mungkin ada yang mau disampaikan kepada para pemangku kebijakan, para aparatur, juga para pelaku usaha. Tadi ya cita-citanya penerapan fiktif positif ini bukan malah disalahgunakan, tapi justru sama-sama kita membangun iklim investasi yang lebih baik. Baik, terima kasih. Insya Allah dalam waktu yang tidak begitu lama akan diterapkan fiktif positif oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, dan tentu harapannya dengan diterapkannya atau diimplementasikannya fiktif positif ini justru semakin meningkatkan kewaspadaan para pejabat
atau aparatur yang bertugas dalam melayani perizinan berusaha, baik di kementerian lembaga maupun daerah. Jadi lebih waspada, lebih proaktif kalau ada aliran data dari melalui sistem OSS, tolong diperhatikan dan diproses. Dan kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan memberikan notifikasi apakah 2 kali atau 3 kali sebelum SLA-nya itu habis. Kemudian bagi para pelaku usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri, ini insya Allah akan menjadi terobosan di dalam penerapannya. Karena ini akan memberikan kepastian, akan memberikan kecepatan bagi para pelaku usaha ketika mengurus perizinan berusaha ini. Jadi jangan khawatir, karena ini akan menjadi terobosan dan tentu ini percepatan dan kepastian dalam mengurus perizinan bagi para pelaku usaha. Terima kasih. Terima kasih Pak Riyatno, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Yuk Sobat Republika, kita dukung upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya bisa memperkuat perekonomian Indonesia. Terima kasih sudah menonton, saya Stamani Ginting, sampai jumpa.